يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أتى الله بقوم سوءا أفلا مرد له وما لهم من دونه من ولي صدق الله العظيم. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Dia menjaga manusia atas perintah Allah. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah yang ada pada dirinya. Apabila Allah mengendaki keburukan pada satu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada satupun penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 11. Allah menciptakan manusia dengan kasih sayang bukan dengan kebencian. Kalau ada Allah menciptakan surga dan neraka sebagai bukti Allah itu Maha Adil, maka ditempatkanlah orang-orang yang baik khususnya dalam negeri surga dan diberi ganjaran neraka bagi orang yang memberikan sawah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagai orang yang beriman kita percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah dan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita yang berakal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan keyakinan kita menjadi keyakinan yang hakul yakin, bukan hanya sekedar ainul yakin. Ainul yakin dia percaya apabila dia melihat, tapi hakul yakin dia mempercayai sekalipun dia tidak pernah melihat. Hakul yakin inilah yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak melihat Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat jauh dan panjang, ditempuh dalam beberapa waktu saja. Tapi karena imannya hakul yakin, dia mempercayai. Kita percaya sepenuhnya bahwa hidup kita bukanlah hidup dunia, tapi adalah hidup dalam perjalanan kebuktian sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal mauta wal hayata yablughul ayyukum asama. Allah ciptakan hidup kita, dan Allah ciptakan juga kematian untuk melihat siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, hai sekali manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita percaya diciptakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah tidak membedakan kita, tetapi dibedakan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini Allah yang berbahagia. Di awal pertanyaan kita membaca, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan dalam diri kita, tiada kemuliaan kecuali ketakwaan, dan tiada bekal yang baik melainkan adalah bekal ketakwaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan juga Allah tidak ciptakan manusia cuma dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi abdul, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah hamba-hamba
yang menjalani hidup ini dengan tujuan itu, sehingga dia tidak memperlukan syahwatnya. Tujuan hidupnya adalah satu, bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meninggikan kita karena harta, karena harta itu adalah milik Allah, diamanahkan kepada orang yang diamanahkan. Allah tidak makan dengan kekuasaan, karena kekuasaan Allah milik Allah, diberikan kepada orang yang diamanahkan. Wajah yang gagah bukan perlu kita banggakan, yang itu bukan milik kita. Tidak pernah orang yang gagah minta kepada Allah yang gagah. Tidak pernah juga minta orang yang kurang, dia kurang sehingga dia merasakan diri berbeda dari orang lain. Maka situlah hamba yang beruntung adalah hamba yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah lebihkan, dan orang yang pandai bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Ayat yang kita baca tadi adalah bahwa tidak satu pun yang luput dalam penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia ingin lebih baik, hari demi hari perlu menjadi yang lebih baik seperti harapan. Maka Allah berikan jaminan kepada kita, Allah tidak akan merubah nasib setiap diri kita, bangsa, alam, suku, kecuali kita mau merubah nasib. Agama mengajarkan, agama memerintahkan dan menginginkan bahwa kita dari hari ke hari harus lebih baik. Sebagaimana pertumbuhan kita, semula kita tidak tahu apa-apa, akhirnya kita bisa melangkah. Habis melangkah kita bisa duduk, habis duduk kita bisa berjalan, habis itu kita kuat. Begitu juga kita semestinya. Ilmu kita sudah semestinya bertambah, akhlak kita bertambah, kebaikan kita bertambah, ibadah kita harus bertambah. Maka disuruh Nabi katakan, wa man kana yaumihi khairun min amsihi fahuwa rabb. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia adalah orang yang baik. Maka inilah harapan kita. Wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa makbul. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari sebelumnya, tidak ada pertumbuhan perbaikan, maka dia adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumihi syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang terlaknat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita selalu evaluasi diri kita. Orang yang baik, yang beruntung adalah orang yang melakukan peningkatan. Ilmunya bertambah, amalannya bertambah, akhlaknya bertambah, sehingga dia semakin mulia. Maka itu mari kita evaluasi kita. Apakah iman kita selalu bertambah? Apakah amalan kita selalu bertambah atau tidak? Peningkatan kita makin selalu bertambah atau tidak? Boleh jadi sholat dulu bolong-bolong, artinya tidak bolong-bolongan. Boleh jadi dalam satu hari dia tinggal-tinggal, artinya tidak tinggal-tinggal lagi. Biasanya sholat dia yang penting dalam waktunya, artinya dia lompat menjadi sholat di awal waktu. Dua hadis yang sama. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man sunnah sholat bangunan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, as-sholatu awal waktu. Sholat di awal waktu. Kenapa sholat di awal waktu Allah muliakan? Karena orang yang sholat di awal waktu orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Dan amalan inilah yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Lupa sekaliber Nabi kata pernah mewafatkan hidup korbannya. Kenapa? Karena suatu sore dia mengunjungi kubur korbannya, terlambat dia masih. Apa adalah demi diri kalian? Harus menjadi yang terbaik. Kalian persaksikan bahwa kubur korban aku wakilkan hukuman. Kita tidak perlu melakukan itu karena kelas yang berbeda. Tapi minimal marilah kita sendiri
Kalau Allah memanggil kita, tapi kita masih disibukkan dengan yang lain. Seorang istri yang baik ketika suaminya memanggil masih menunggu suami, tapi istri yang mungkin dianggap kusuk ketika suaminya memanggil, dia disibukkan tidak segera menghubungi suami. Sebagai bawahan yang baik adalah bawahan yang apabila atasan panggil dia menyegerakan, dan inilah yang banyak kita amalkan hari ini. Sebagai bawahan kita selalu memprioritaskan atasan kita, apapun pekerjaan kita, bahkan keluarga kita tinggalkan ketika atasan kita itu, padahal yang menghidupi kita bukan atasan kita. Tapi tidak salah, karena pemimpin harus kita taati. Hanya saja jangan sampai terhadap atasan kita takut setengah mati pada Allah kita abaikan. Maka juga dikatakan ada 3 amalan yang dapat menyebabkan iman kita semakin nikmat. Di antaranya adalah Allah dan Rasul yang lebih kita cintai daripada yang lain. Maka dalam surat An-Nur ayat 30, hamba Allah, kekasih Allah, para wali. Boleh jadi wali adalah para ulama. Ulama boleh para wali Allah. Tapi orang awam bisa menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu adalah orang yang memprioritaskan Allah di atas segalanya. Dia menginginkan sesuatu, tapi Allah menginginkan lain dia tinggalkan. Dia menginginkan kemewahan dunia, tapi ketika Allah menginginkan, dia tinggalkan kemewahan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kekasih Allah, para wali Allah adalah orang yang tidak dilalaikan oleh kesenangan, oleh kesibukan dunia, dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Buka surah Al-Ayat 30. Oleh karena Bapak sekalian, marilah kita malu pada amalan-amalan sahabat dan sebelumnya. Sama kita dengan mereka, tapi bedakanlah kualitas kita antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagai umat yang di belakang, Allah berikan ganjaran lebih besar kepada umat-umat sebelumnya. 50 kebaikan ditimpakan lebih daripada amalan para sahabat. Itu ganjaran bagi umat yang terakhir. Kenapa? Di zaman Rasulullah ketika ada masalah, boleh bertanya langsung kepada Rasulullah. Di zaman Rasulullah melihat Rasulullah ingin meneladani, menirunya. Hari ini kita tidak pernah melihat Rasulullah, cuma dari kabar berita yang kita yakini, tapi kita mengikutinya. Di situ Allah tinggikan, lebihkan pahala kita. Oleh karena Bapak sekalian, adalah kita tingkatkan syukur kita dengan meningkatkan ilmu kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu menanamkan dalam diri kita, tidak ada yang lebih mulia kecuali dalam ketakwaan. Semoga bermanfaat ilmu yang berbesar dalam